Kritikus. Kritikus sekarang sedang bekerja mengamati dia. Nih pengen tahu ini dengan sekian banyak buku yang sudah dihasilkan, ingin tahu dan juga bagi penonton juga apa motivasi yang paling besar bagi kakak dalam menulis itu sampai bisa konsisten? Kak Anita Adam. Dari Kak Anita Adam. Oke, kalau Kak Anita Adam itu kalau motivasi banyak ya, tapi bangunlah motivasi innernya itu dari dalam hati. Kalau Kak Anita Adam itu menulis itu karena mau menulis itu pertama, menulis itu menenangkan, membahagiakan. Kemudian dari tulisan itu sendiri kita menginspirasi kepada orang lain. Juga menulis itu berdakwah, tapi lewat tulisan. Iya. Jadi untuk yang terakhir ini saya juga dapat ternyata dengan menulis itu ada dapat jalan-jalan gratis. Kalau sekarang yang itu udah saya rasakan. Jadi ternyata menulis itu penting. Kalau bagi saya penting. Itu dia. Sangat penting ya. Kalau bagi diri saya sendiri Tapi menulis itu banyak sekali. Selain dari jalur bisa menjadi jalur dakwah, alternatif lain jalan-jalan gratis ya. Bisa jalur dakwah, bisa dapat duit, kan bukunya dijual dapat duit, Iya. bisa juga dapat jalan-jalan gratis dengan menulis. Yang paling bisa dapat bahagia ya. Yang paling itu dia yang utamanya inner itu Berarti tadi, bukan hanya inner dari sekedar hati tadi. menulis, bukan hanya Bukan pekerjaan ya hanya, Kak? Bukan betul. pekerjaan. Tapi itu adalah menuangkan apa yang ada dalam hati kita, menginspirasikan apa yang ada dalam hati kita, kebaikan yang ada dalam hati kita lewat tulisan. Bagus sekali ya. Untuk Kak Re juga penasaran karena Kak Re yang saya tahu seorang ibu, udah guru, udah dosen, udah Seorang istri juga sibuk, ya. sibuk ya, sibuk pastinya. Tapi bisa konsisten dan sangat ini ya, excited, motivasi sekali dalam menulis itu. Biasanya apa Kak? Kalau dibilang konsisten itu tak terlalu konsisten seperti Kak Anita Adam. Itu hanya sebenarnya mengisi waktu luang aja gitu kan. Apa sih yang memotivasi saya pengen nulis gitu sebenarnya, tadi inti pertanyaan tadi ya. Iya betul. Saya sering dengar dari kawan-kawan penulis yang lain. Sebenarnya saya suka ngobrol dengan kawan penulis, jadi ketularan semangatnya gitu kan. Sering disampaikan begini, sepandai apapun kita, kalau tidak menulis akan ada masanya kita tiada gitu. Ya. Tapi kalau kita ingin tetap dikenang, menulislah. Nah, Iya, ada iya, juga iya. saya pernah baca. Sering dengar itu. Iya, saya juga pernah baca katanya kalau Anda bukan anak seorang raja, Anda tak kaya raya, tapi Anda ingin dikenal, maka menulislah. Nah, itulah motivasi saya sebenarnya. Boleh saya mau nambahkan beliau ini. Boleh. Kalau ini sebenarnya saya rancang biar nanti pada netizen tidak tanya. Jadi pertanyaan ini biar gak ditanyakan lagi. Oke. Kalau dia bertanya, kan saya sibuk Kak, kan saya ini Kak, jalur itu saya tidak sesuai. Ini contohnya Kak Reni ini, dia sibuk, anaknya banyak, suami satu. Anaknya banyak, suami satu kan banyak juga. Ya, makanya aku bilang suami satu. Di garis Dia bawah ya. masih tetap nulis gitu loh. Jadi nggak ada kamu punya alasan sibuk, jangan deh. Kalau dibilang jurusan, kalau beliau jurusan udah sesuai. Kalau aneh, enggak. Saya jurusan S1-nya akuntansi. Sekarang juga ambil master itu manajemen. Jadi memang jaka sembuk nyambung kali. Tapi niatnya dulu. Kalau menulis Niatnya jangan nulis. tunggu waktu sempat ya. Jangan tunggu waktu sempat. Gunakan waktu sempit. Gunakan waktu Betul. sempit. Jangan tunggu sempat, tapi berkarya ketika sempit. Iya, Silakan. Oke. Tak ya. Oke, kemudian ada pertanyaan nih untuk Bu Reni. Iya. Bagaimana cara agar tetap konsisten dalam menulis? Kan ada kan kita bosan, ini dulu deh, gitu kan ditimbun dulu gitu. Bagaimana agar konsisten mencapai target gitu? Ini kalau saya ya, mungkin Iya. beda orang, beda Ya, cara gitu. karena kita mau manage waktunya. Kalau saya ketika saya ada di titik jenuh itu tadi, saya akan nelpon teman sama penulis atau WA kawan sama penulis. Nanti semangatnya muncul lagi biasanya. Cari amunisi ya. Kalau saya seperti itu, lewat teman Oke. udah tuh membaca. Karena sebenarnya ide ini pun kan kalau tidak bohong besar kalau ingin jadi penulis tapi tidak mau membaca, bohong. Ya. Nggak usah bermimpi jadi penulis lah kalau tak mau baca. Tidak mau membaca. Jadi saya lebih suka baca buku. Kalau baca ini kayaknya saya nggak pernah bosan lah. Jadi baca nanti akan muncul kayaknya ini bagus kalau seperti idenya. Gitu. Itu kalau ke saya. Buka pikiran ya baca itu. Jadi dua itu sih kalau saya. Kita digunakan waktu sempit, kemudian begitu jenuh hubungi Teman. teman yang bisa Iya. jadi amunisi buat Iya, semangat betul, lagi betul, dan betul. membaca
Bisa juga untuk Kak Nita. Nah, kalau Kak saya Nita? sendiri sebenarnya imun, vitamin untuk tulisan itu memang luar biasa membaca. Membaca itu bisa saja semuanya, bukan harus buku ya dibaca. Bisa saja tulisan online, bisa saja artikel online, bisa saja alam yang dibaca. Bisa saja kayak saya mau lihat Rizka ini, saya udah baca beliau. Jadi kalau Rizka ini dalam buku saya akan apakan dia sebagai anak soleha gitu. Kalau Uli Amin. nanti antagonis gitu. Itu saya baca. Ini misal ya. Sabar, Ini misal ya. Asal. Oke. Contoh nih, contoh. Jadi ya. nanti di novel saya bayang-bayang garis oh ini gini, alurnya gini, cara bicaranya gini, kalau tangannya gini lemah lembut, gemulai lentik, itu nanti saya tuliskan semua. Itu saya membaca orang. Jadi makanya tadi oke. intinya membaca, tetap membaca. Tapi baca itu tidak fokus sama yang ditulis. Bisa saja yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Literasi lah Kita intinya, baca ya. ya, literasi literasi. ya, literasi. Itu. Kemudian kalau jenuh gimana Kak Arnita Adam? Kalau jenuh, saya biasanya kan kita ketika ide muncul tak gitu di dalam. Oh saya ini Rizka ini harus gini-gini nih sama Uli nih, gini-gini. Ini umpamanya di dalam novel tadi pas di tengah-tengah terhenti gitu. Jenuh kali mikirnya ini gimana lagi gitu. Itu biasanya saya rendam dulu. Itu nanti sambil motor-motoran atau sampai apa, sambil apa gitu. Itu akan diitukan ketika Allah ingin menginspirasinya akan datang sendiri. Kalau pas udah datang sendiri jangan didiamin. Langsung Langsung cari ya, pena kan? atau HP. Tulis cepat. Oh, cari inspirasi. Jadi di mana inspirasi? Di mana itu langsung langsung. Jangan Oke. kalau lagi cuci piring datang inspirasi tinggalin cuci piring. Oke. Tulis nanti di bawah akhir apanya inspirasinya. Oke. Langsung ditulis. Itu Berarti- kalau saya. Kalau kakak-kakak ini kebanyakannya kalau menulis itu memang ada target atau mengalir kebanyakan. Kalau saya memang ada target. Kayak tahun ini kan saya sudah menulis 4 judul buku antologi dan tunggal. Ini sekarang juga masih pengerjaan Pesona Kamboja di Mata Dunia. Itu sudah ada sekitar 26 halaman. Saya memang 1 tahun itu 5 atau 6 itu saya targetkan untuk diri saya sendiri. Jadi kalau menulis itu harus punya target, itu kayak pekerjaan untuk kamu, tapi kamu sebenarnya mengerjakan hobi kamu yang kamu sukai dan kamu senang. Jadi tidak terlalu terasa sulit. Nggak terasa sulit ya wong kita suka gitu. Iya. That's right, it's easy for us, right? Kalau hobi itu mengalir aja ya, Li. Hobi, apalagi hobinya dibayar. Iya, apalagi hobinya dibayar. Hobinya dibayar ya. Oke, ini penasaran nih. Untuk penulis-penulis itu biasanya punya kebiasaan yang Unik. khusus, yang Unik, unik, iya. yang unik, atau kadang Dalam menulis. ada menulis itu bisanya cuma malam hari gitu, atau paling Ada sedang apa gitu. harus sendiri gitu ya kan, harus sendiri, atau ada cemilan khusus. Rata-rata penulis itu insomnia. Benarkah isu itu? Ya Apakah kan? benar gitu kebanyakan penulis itu insomnia? Kalau dari aku sendiri, aku jawab memang iya. Aku itu dulu insomnia itu luar biasa, sampai aku punya teman itu yang nama Anton. Kalau bagi yang udah baca buku novel aku Alpha New sama My Empress from Depes ini memang inspirasinya dari dia. Gara-gara aku ingat dia sampai aku bilang, oh ya Allah ngapalah anak ini nyiksa aku. Akhirnya daripada tersiksa aku bentuk tulisan, jadi tulisan jadi novel. Jadi apa yang aku rasakan bisa Semakin dinikmati tersiksa orang. semakin banyak buku ya. Semakin tersiksa, Mari semakin kita siksa. Semakin tersiksa ya. semakin Iya. ada karyanya begitu. Oke. Kak Re kayak mana, Kak Re? Kalau untuk Kak Re? Kalau Ini, saya ini mau nulis nih, anak nangis Kak, gitu kan? Mood hilang dong. Ini mau nulis nih, masakan belum selesai gitu, bagaimana? kalau saya ngalir aja sih sebenarnya, nggak terlalu Nggak harus ada terlalu target, target. tidak, tapi konsisten tadi. Ya, saya tidak harus selesai kalau seperti Kak Arnita tadi 5 buku gitu. Iya. Kalau saya enggak, ketika saya targetkan malah nggak selesai apa-apa gitu. Oke. Karena saya sibuk mikirkan target. Tapi kalau ngalir itu saya ngalir aja ngalir. gitu. Jadi timing yang paling seringnya ide itu datang pas apa? Kapan aja kalau saya mah. Oh gitu. Iya, kapan aja pokoknya saya senggang. Itu pasti tuh ya. Kalau kita lagi senang tuh cepat dapatnya. Iya, iya. Kadang saya lagi naik bawaannya anak juga ingat ide, ada ide. Oh, Saya rekam. sedang sibuk-sibuknya Iya, saya datang rekam ya. itu. Saya rekam dulu. Oh, rekam audio dulu untuk ya Kak. Oh, iya. kan nggak mungkin tuh sambil Iya, ngasih iya, iya. anak-anak Ah, nulis. betul, Ya anak betul, juga iya. ikut dong nanti main laptop. Repot Saya rekam dulu, nanti udah tidur saya dengerin lagi. Ini masih banyak yang belum tahu mungkin di luar sana bahwa ada aplikasi untuk penulis yang memudahkan. Kita tinggal ucapkan guys. Jadi kita ucapkan apa yang ada di pikiran kita, nanti dia tersave. Oh, namanya perekam suara. ya? Bisa menjadi bentuk tulisan setelah itu. Ya. Iya. Mau tahu cari aja. Mau Cari tahu kita. juga untuk kritikus dong. Biasanya ada ini juga kan, biasanya Ibu Rita juga suka menulis, Bapak juga kan.
karikatur dan lain-lain. Nggak harus penulis sih Pak. Ritual-ritual khusus atau kebiasaan-kebiasaan yang bikin mood, naikkan mood itu biasanya kalau Ibu Rita dulu apa? Kalau saya sendiri ya, sebagai mungkin profesi saya juga sangat sibuk ya. Tentu kata Bu Rita tadi di Malam hari. di malam lepas jam 12 itu mungkin agak 1 jam ya, kita mendengar apa yang terjadi pada hari itu ya. Terkadang kata Bu Rita, kalau kita punya masalah malah di situ banyak inspirasi. Iya. Kalau hidup tenang kayaknya nggak Iya, ada. enggak. Makin tertekan. Makin tertekan banyak inspirasi. Ya. Jadi saya kan banyak di antologi puisi ya. Antologi puisi dan juga lebih ke tuntutan pekerjaan sih. Tridharma perguruan tinggi itu harus menulis buku untuk mahasiswa. Jadi saya itu membuat buku bagaimana ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa saya sebagai referensi skripsi. Alhamdulillah 2 tahun terakhir ini ya, buku yang saya tulis itu keterampilan menulis dan keterampilan berbicara itu dijadikan referensi utama, terutama saya sebagai pembimbing untuk menyelesaikan skripsi mereka. Oh, ini bisa jadi amal jariah ini ya. Iya.